Spring Day BTS menjadi lagu tersukses dalam sejarah Melon. Untuk beberapa waktu, lagu ikonik dan emosional BTS Spring Day tetap sejajar dengan Cherry Blossom Ending milik Bhaskar Bhaskar sebagai lagu dengan pendengar paling unik sepanjang masa di Melon. Kedua lagu bertema musim semi tersebut menduduki rekor 8,3 juta pendengar unik dan tidak ada satupun yang mengungguli lagu lainnya sejak lagu pertama dirilis pada 13 Februari 2017, hampir tepat 7 tahun yang lalu. Sebelum rekor terbarunya, Spring Day telah meraih beberapa prestasi di chart Melon, termasuk menjadi lagu dengan charting terlama yang masuk dalam 100 lagu teratas dalam kategori harian, mingguan, dan tahunan saat ini dengan 364 minggu atau 7 tahun di tanggal lagu. Lagu ini juga menjadi lagu yang paling banyak diputar di platform streaming musik serta paling banyak disukai dan saat ini punya lebih dari 557.000 like di Melon. Di tempat kedua adalah Through the Night milik Ayu dengan 470.000 like. Dan kini Spring Day akhirnya menjadi lagu dengan pendengar paling unik di Melon karena telah mencapai 8,4 juta pendengar unik, memecahkan rekor lamanya dengan Cherry Blossom Ending. Spring Day adalah lagu yang sangat disukai tidak hanya oleh penggemar BTS tapi juga oleh pendengar musik K-pop secara keseluruhan, dan hal ini terbukti dengan umurnya yang panjang di tangga lagu musik, bahkan 7 tahun setelah pertama kali dirilis tahun 2017. Di sisi lain, dampak tak terduga V di Squid Game The Challenge. Sebagai salah satu bintang K-pop terbesar secara global, pengaruh V BTS tidak dapat disangkal. Dari dunia musik, fashion, seni, hingga hiburan jangkauannya beragam. Tapi di kejadian tak terduga, ternyata V juga berdampak pada casting Squid Game The Challenge. Reality show itu berdasarkan K-drama Squid Game yang populer tahun 2021, menampilkan kontestan kehidupan nyata yang bersaing untuk mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar sebesar 4,56 juta US dollar. Peserta harus berkompetisi dalam beberapa permainan berisiko tinggi yang mendapatkan gelar pemenang. Meskipun acara itu mendapat kritik keras karena kondisi kerja dan masalah etika lainnya, acara tersebut mendapat popularitas yang cukup besar setelah dirilis di Netflix pada tanggal 22 November 2023. Faktanya, berkat tingkat penayangan yang tinggi, acara itu segera diperbarui untuk musim kedua. Baru-baru ini, salah satu peserta acara tersebut seorang influencer bernama Kevin Ning mengaku motivasinya mengikuti acara itu bukanlah hadiah uang yang menggiurkan, melainkan V. Dalam sebuah video kocak, sang influencer mengklaim bahwa cosplay V sebagai penjaga penjara di Squid Game adalah alasan sebenarnya kenapa ia berpartisipasi dalam game show itu. Dalam keterangannya, Kevin menulis, "Rekan sejawatku mungkin bersaing untuk mendapatkan 4,56 juta US dollar, tapi aku bersaing untuk mendapatkan hati Taehyung." Pada tahun 2021, V menghebohkan internet setelah ia muncul dengan kostum penjaga Squid Game di atas panggung di Stadion Sophie di Los Angeles selama konser BTS Permission to Dance on Stage live play. Klip dirinya yang memperlihatkan wajahnya dari balik topeng dan berpose menjadi viral di media sosial, menciptakan kegilaan bahkan di kalangan penggemar, bahkan Netflix pun ikut heboh. Sementara itu, Kevin yang tampil sebagai pemain nomor 187 tersingkir di salah satu game awal, Battleship. Meskipun kita tidak tahu apakah Kevin memenangkan hati V atau tidak, kisah-kisah lucu dari Squid Game The Challenge-nya pasti memenangkan hati V di internet. Dan ini cara V dan Jimin mengubah cara dunia melihat skin si pria. Saat BTS mencapai ketenaran K-pop mereka yang tak tertandingi, mereka mendapat perhatian dari seluruh dunia. Artinya, setiap hal kecil yang mereka lakukan dapat dengan mudah menjadi perbincangan sensasional di seluruh dunia. Dari apa yang mereka kenakan hingga apa yang mereka katakan, BTS pasti menjadi pusat perhatian semua orang. Oleh karena itu, ARMY memperhatikan bagaimana anggota V dan Jimin selalu sensitif satu sama lain. Dan meskipun tabu bagi dua pria dewasa untuk melakukan kontak fisik satu sama lain, sahabat terbaik ini tidak pernah malu untuk memamerkan persahabatan mereka yang telah berusia 1 dekade. Mulai dari berpegangan tangan, untuk memberikan pelukan, V dan Jimin selalu terhubung, dan penampilan ini pada awalnya dipertanyakan oleh para penggemar. Tapi hal itu segera menjadi jelas ketika persahabatan tumbuh sedalam dan sekuat persahabatan V dan Jimin itu melampaui semua norma sosial. V dan Jimin menganggap satu sama lain lebih dekat daripada keluarga, jadi apa yang dimaksud dengan sedikit berpegangan tangan, dan seringkali PDA mereka dijuluki sebagai bromance. Sebenarnya tidak demikian. Kombinasi V dan Jimin juga dikenal sebagai Vmin atau 95 lain sebenarnya adalah tujuan persahabatan. Terkadang semua perasaan yang dimiliki seorang saudara terhadap saudara-saudaranya tidak dapat diungkapkan dengan cara apapun selain pelukan erat. Dan akhirnya seluruh dunia perlahan mulai menyadarinya. Sementara V dan Jimin tidak membuang waktu untuk saling mengingatkan betapa mereka sangat berarti bagi satu sama lain.
Di sisi lain, Jimin dan Jungkook menggambarkan saat terburuk berada di dekat V. Sejak debut tahun 2013, BTS telah mengukuhkan dirinya sebagai lebih dari sekedar grup idola. Dengan hubungan antar anggota, mereka digambarkan sebagai sebuah keluarga yang suka bersenang-senang dan terkadang saling menggoda untuk menunjukkan cinta mereka. Tapi kualitas ini membuat ARMY semakin mencintai mereka dan Jimin menunjukkan betapa nyata persahabatan mereka dalam siaran langsung. Grup ini memulai tur konser Permission to Dance on Stage pada akhir tahun 2021 setelah malam pertama di Los Angeles. Magneline Group, V, Jimin, dan Jungkook memutuskan untuk lebih mentraktir ARMY dengan melakukan siaran langsung dan mengobrol dengan mereka. Khususnya setelah pertunjukan yang panjang, para anggota mencoba memutuskan apa yang akan mereka makan, sementara Jimin dan Jungkook memilih untuk makan berat untuk membantu memulihkan energi mereka setelah pertunjukan. V menjelaskan bahwa dia menginginkan sesuatu yang ringan agar dia tetap bugar. Jimin kemudian bercanda bahwa dia tidak akan membiarkan V tetap bugar, menambahkan bahwa saat mereka sedang makan, dia akan terus berkata, "Ini kelihatannya enak, V." Kalau itu tampak seperti komentar acak, Jimin kemudian menambahkan bahwa itu adalah sesuatu yang paling buruk bagi V. Jimin menjelaskan bahwa setiap kali seorang melakukan diet untuk grup, khususnya Jungkook, dia suka bersenang-senang dengan para anggota. Jimin mengatakan, V adalah yang terburuk dalam hal ini. Saat kamu sedang diet, terutama saat Jungkook sedang diet, dia memberikanmu sumpit dan memintamu untuk memberinya makan. Seperti yang diharapkan, Jungkook harus berbagi cerita dari sisinya dengan menambahkan bahwa dia akan berusaha sangat keras untuk melatih pengendalian diri selama dietnya. Khususnya dia tidak makan ayam asam manis dan V tiba-tiba meminta Jungkook untuk memberinya makan. Setelah menggambarkannya sebagai iblis saat sedang diet, Jimin semakin banyak membocorkan rahasia tentang perilaku V. Yang lebih parahnya lagi, dia tidak sekedar memberimu sumpit, dia memberimu sumpit dengan makanan diantaranya, kata Jimin. Tampaknya, semua cerita ini membuat V emosional, tapi para anggotanya tampaknya tidak keberatan. Mereka berdua bercanda bahwa V akan merasakan apa yang harus mereka lalui dalam beberapa hari mendatang. Bahkan cukup bercanda bahwa dia akan tinggal di kamar V setelah dia makan dan semua makanan diantar ke sana. Tentu saja para anggota hanya saling menggoda dan itu benar-benar menunjukkan betapa dekatnya mereka sehingga mereka bisa bersenang-senang satu sama lain. Secara khusus, perilaku V terhadap Jungkook adalah contoh sempurna dari energi saudara kandung dan fakta bahwa mereka ingin membalas dendam bahkan lebih bisa diterima. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.